Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Aldiesi dengan NIM 30218110083. Saya dari kelas 18 PMS, konsentrasi pemasaran, semester 6, jurusan manajemen Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan membahas tentang neraca pembayaran internasional atau disingkat NPI, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Balance of Payments. Ada 4 topik pembahasan yang akan saya jelaskan di video ini, yaitu yang pertama pengertian neraca pembayaran internasional, yang kedua komponennya, yang ketiga salah satu permasalahan neraca pembayaran internasional, dan yang keempat adalah manfaat neraca pembayaran internasional. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment adalah catatan terstruktur secara sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran internasional hanya mencatat segala jenis transaksi ekonomi internasional. Transaksi ekonomi domestik tidak masuk dalam neraca pembayaran internasional. Transaksi ekonomi internasional yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu transaksi debit atau utang dan transaksi kredit. Transaksi utang atau transaksi debit adalah transaksi yang menghasilkan peningkatan kewajiban bagi penduduk negara yang memiliki neraca pembayaran untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain. Contohnya, Indonesia membeli layanan dari Malaysia, sehingga transaksi menciptakan kewajiban untuk melakukan pembayaran ke Malaysia. Sehingga transaksi layanan adalah transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus. Sisi lainnya yaitu transaksi kredit. Transaksi yang menghasilkan timbul atau meningkatnya hak penduduk negara yang memiliki neraca pembayaran untuk menerima pembayaran dari negara lain. Contohnya, Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi menciptakan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia. Maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif. Komponen neraca pembayaran internasional. Dengan neraca pembayaran, seseorang dapat mengetahui bahwa neraca dibagi menjadi beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara umum, transaksi ekonomi internasional atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi perdagangan atau trade account. Transaksi perdagangan adalah semua transaksi ekspor dan impor untuk barang dan jasa. Transaksi perdagangan dibagi menjadi transaksi yang terlihat, yaitu transaksi ekspor dan impor barang dagangan, dan transaksi layanan atau invisible trade yang merupakan transaksi layanan ekspor dan impor. Transaksi ekspor dicatat pada sisi kredit, sedangkan transaksi impor dicatatkan pada sisi debit. Yang kedua, transaksi pendapatan modal atau income on investment adalah semua transaksi pendapatan atau pendapatan berasal dari investasi asing dan penerimaan pendapatan modal asing di negara tersebut. Penghasilan ini bisa dalam bentuk bunga, dividen, dan manfaat lainnya. Pendapatan bunga dan dividen adalah transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan dividen untuk penduduk negara asing adalah transaksi debit. Yang ketiga, transaksi unilateral, yaitu transaksi yang berjalan dalam satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang telah diberikan. Contoh, hadiah, bantuan, atau transfer unilateral. Jika suatu negara memberikan hadiah atau bantuan kepada negara lain, maka transaksi ini disebut transaksi debit. Dan sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, itu disebut transaksi kredit. Yang keempat, transaksi investasi langsung atau direct investment, yaitu semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian saham perusahaan yang dilakukan oleh penduduk di negara tertentu dengan penduduk negara lain. Jika ada pembelian saham atau pembelian perusahaan dari tangan penduduk negara lain, maka pos investasi langsung didebit. Dan jika ada penjualan saham atau warga asing yang mendirikan perusahaan di area itu, maka pos ini terletak di kredit.
Transaksi selanjutnya yaitu transaksi utang jangka panjang atau long term loan. Transaksi ini merupakan sebuah transaksi kredit yang memiliki periode waktu yang panjang, yaitu pembayaran lebih dari 1 tahun. Misalnya, yaitu transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain dan menerima pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang telah dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau memperoleh pinjaman jangka panjang dari negara lain. Maka pos ini dicatat selanjutnya untuk kredit, dan jika pos terletak di sebelah debit, transaksi tersebut merupakan transaksi yang akan membeli obligasi atau transaksi lain yang terkait dengan utang jangka panjang. Selanjutnya, transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital. Transaksi piutang jangka pendek adalah semua transaksi dalam utang yang jatuh tempo di mana tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu transaksi penarikan dan wesel. Komponen yang terakhir yaitu transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodating. Transaksi lalu lintas ini merupakan aktivitas untuk pembayaran transaksi dalam current account atau transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi sepihak. Dan investment account atau transaksi investasi langsung, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Jika jumlah pengeluaran untuk current account dan investment account lebih besar dari pendapatan, maka selisihnya adalah defisit yang harus ditutup, yaitu dengan saldo kredit monetary accommodating. Dari macam-macam komponen transaksi itu, maka transaksi ekonomi internasional terbagi menjadi 3, yaitu transaksi berjalan atau current account, yang kedua, neraca modal atau capital account, dan yang ketiga, selisih yang belum diperhitungkan atau error and omissions. Permasalahan neraca pembayaran internasional. Salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional yaitu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Apabila suatu negara terus melakukan impor tanpa mengimbanginya dalam kegiatan ekspor, dapat membahayakan saldo neraca transaksi berjalan. Saldo neraca transaksi berjalan yang terancam dapat menyebabkan berkurangnya cadangan devisa suatu negara. Negara yang memiliki aktivitas ekonomi baik dapat digambarkan melalui keseimbangan antara kegiatan ekspor dan impor. Negara yang memiliki ekonomi stabil dan baik dapat menarik para investor untuk melakukan investasi di negara tersebut. Selanjutnya, manfaat neraca pembayaran internasional. Beberapa manfaat neraca pembayaran internasional antara lain, yang pertama, untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. Yang kedua, untuk mengetahui informasi struktur dan komponen transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Yang keempat, untuk indikator yang digunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. Dan yang terakhir, sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan paparkan dalam video ini mengenai neraca pembayaran internasional. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian ya. Saya ucapkan terima kasih.